Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul kembali. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa tertengan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri,
sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Ya la mala ya la 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 mala ya la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la mala ya la 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 mala ya la la. Haleluya. Kami bersyukur. Ya ramala ya la wala ya la la mo. Ya ramala ya la wala ya la la. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu Bapa. Kami bersyukur. Ya ramala ya la 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 mala ya la mo. Ya ramala ya la mala ya la la. Haleluya, haleluya.
ajaib Kau Tuhan, Engkau mulia. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Haleluya, Kau mulia, Kau ajaib, dahsyat Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabbana 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 ya Rabbana. Haleluya, haleluya. Engkau mulia, Engkau ajaib, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau yang layak disembah. Engkau kudus, Ramana ya Ramana ya la 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 wala ya la wala 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 ya Rabbana ya la wala 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 ya Rabbana ya la 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 ya la 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 ya Rabbana ya la 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 la. Haleluya, kami mengasihimu Bapa. Engkau mulia, Engkau ajaib, dahsyat Kau Tuhan. Kau luar biasa Bapa, besar anugerah-Mu. Ya Rabbana ya Rabbana ya la 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 ya la 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 la. Ya Rabbana ya la wala ya la 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 masih. Haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami, perlindungan kami, sumber kekuatan. Ya la la ya la la ya la 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 la. Ya la la ya la la ya la wala ya la wala 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 wala. Ya la la ya la la ya la 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 mo. Haleluya, haleluya. Ya la ya la 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 ya la la. Ya la mana ya la 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 wala ya la la mo. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Jesus, Engkau mulia, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Ya la la ya la 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 ya la la. Ya la ya la ya la ya la la la. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, Engkau ajaib, Engkau mulia, layak Kau Tuhan. Haleluya, Lord. Ya Ramala ya la 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 la. Ya Rabbala ya la mala ya la wala ya la 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 masih. Ya Ramana ya la 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 wala ya la 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 la. Ya Rabbala ya la wala ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya Rabbala ya la wala ya la wala 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 wala. Ya Ramana ya la wala ya la wala 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 wala. Ya namanya ya la 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 la. Jesus, ya namanya ya la 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 la. Ya namanya ya la 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 la. Kau layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya namanya ya la la ya la 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 la. Ya Rabbala ya la 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 ya la 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 la. Ya Rabbala ya la la ya la 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 masih. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Kami agungkan, kami tinggikan. Yesus, Engkau mulia Bapa, kudus Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, Ya Rabbala ya la la ya la 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 la. Ya Rabbala ya la ya la 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 la. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Hanya Engkau permata hatiku kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku, Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku,
Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah
sembah Kau, Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan penuh hati, Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah, tiada lain yang layak ku sembah, tiada lain yang layak ku sembah. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau layak ku sembah. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan. Engkau layak Kau Tuhan. Kami agungkan Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Rabbana ya la 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 ya la 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 la. Ya Rabbana ya la 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 ya la la. Haleluya, haleluya. Ya la 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 ya la 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 ya la 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 la. Ya Rabbana ya la la ya la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau mulia, Engkau ajaib. Ya Rabbana ya la 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 la. Ya Rabbana ya la 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 la. Ya Rabbana ya la wala ya la wala 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 wala. Ya Rabbana ya la 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 la. Ya Rabbana ya la 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 masih. Jesus, Engkau kudus, Engkau mulia. Ya Rabbana ya la 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 la. Ya Rabbana ya la 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 ya la la masih. Ya Rabbana ya la wala ya la wala ya la wala 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 wala. Ya Rabbana ya la 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 la. Ya Rabbana ya la 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 ya la 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 masih. Haleluya. Ya Rabbana ya la 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 wala ya la 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 la. Ya na 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 mana ya la wala ya la 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 masih. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan, Engkau kekuatan kami Bapa, tempat perlindungan kami Tuhan, sumber kekuatan. Ya Rabbana ya la 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 la. Ya Rabbana ya la wala ya la wala 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 wala. Ya Rabbana ya la wala ya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya.
Terima kasih. Malah satu-satu. Haleluya. Penolong Besar anugerah-Mu, kami percaya, kami percaya. terima kasih buat Kau anugerah-Mu. Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau mulia. Ya la ba la ya la 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 la. Ya la ba la ya la 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 wa la ya la 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 la. Ya la ba la ya la wa la ya la wa 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 la. Ya la ba la ya la 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 la. Ya la ba da ya la ba la ya la wa la ya la la ma. Ya na ma na ya la ma la ya la 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 ma la ya la mo. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya la ba la ya la 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 wa la ya la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la ba la ya la 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 ma la ya la la. Ya la ba la ya la 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 wa la ya la 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 mo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Tuhan, di doa pagi PD Allah adalah kasih. Senang saya Gideon Yustianto bisa berjumpa kembali melayani Bapak Ibu Saudara di pagi yang cerah, di pagi yang segar ini, dan saya percaya selalu ada berkat yang baru bagi kita semuanya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk selalu Tuhan Kau peduli kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkatilah firman-Mu hari ini yang akan hamba sampaikan. Kiranya jemaat dari rumah mereka masing-masing, siapapun yang sedang menonton channel YouTube ini, mereka akan mengalami kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan yang mengalami jalan buntu diberikan jalan keluar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, pagi ini saya mau bicara tentang penglihatan. Wah, seneng ya kalau dapat penglihatan gitu, apalagi penglihatannya yang bagus ya. Tapi kalau penglihatannya tentang saldo yang makin tipis, waduh, jadi cemas dan khawatir ya. Coba tanya gitu sama orang-orang kalau Anda nonton nggak sendirian gitu ya. Lu pernah dapat penglihatan nggak? Emangnya lu pernah gitu ya? Nah, saudara, hari ini saya mau bicara tentang penglihatan dari seorang nabi, yaitu Yeskiel. Nah, buka sama-sama Yeskiel 47. Ya, Yeskiel 47 ayat 1-5, saudara baca sendiri. Karena nggak mungkin saya bahas satu persatu, saya ceritakan latar belakangnya lah ya. Satu kali Nabi Yeskiel ini mendapatkan sebuah penglihatan dari surga. Ada sebuah sungai yang itu mengalir keluar dari bait suci. Nah, saudara tahu, pertama airnya itu kecil, lama-lama semakin besar, lama-lama meluap, malah menjadi sungai, ya, makin meninggi, sehingga menjadi tidak terseberangi lagi. Sebenarnya apa yang dilihat oleh Yeskiel ini melambangkan apa? Ini melambangkan satu gambaran kehidupan kita, orang percaya, yang dipimpin oleh karya Roh Kudus. Sampai di sini Anda setuju dengan saya? Kalau Anda sepakat, Anda bisa teruskan untuk mendengarkan firman Tuhan ini ya. Tapi kalau Anda sudah nggak sepakat, ya sudah. Mungkin kita tidak searah gitu ya. Sekali lagi, Anda setuju dan sepakat dengan saya bahwa hidup saya, hidup kita semua harus dipimpin oleh aliran air Roh Kudus. Nah, bait suci itu digambarkan di dalam Alkitab, itu kan menggambarkan diri kita ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu yang ada dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem itu kan sudah nggak ada lagi sekarang. Tapi jangan bilang nggak ada ya, karena apa? Tuhan menjadikan kita semua ini menjadi bait sucinya. Kita semua menjadi bait sucinya, tempat di mana Dia tinggal di dalam diri kita. Dia bertahta dalam roh kita. Jadi artinya kalau Dia bertahta dalam hidup kita, Roh Kudus itu kan bekerja, bukan pasif tapi aktif, bekerja dalam kehidupan kita, melahirkan sebuah karya. Nah, air sendiri ya, tadi kan mendapat penglihatan ada air yang mengalir. Air itu melambangkan tentang gambaran Roh Kudus. Air itu melambangkan Roh Kudus ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Itu kan yang dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 bagian A. Nah, saudara tahu tanah di sekitar bait suci itu kering. Kering kerontang, tandus, gak ada kehidupan di sana. Tapi ketika aliran air itu mulai mengalir, Tuhan menyegarkan dan Tuhan memberikan kehidupan di sana. Daerah yang dulunya kering, mulai tumbuh pohon, mulai tumbuh buah-buahan, mulai muncul kehidupan. Ini gambaran kehidupan kita juga kalau Roh Kudus itu bekerja, ya. Yang dulunya kering. Ini lambang orang ketika saya bukan menghakimi saudara loh ya.
Kalau mungkin Anda hari-hari ini Anda sedang mengalami, aduh kok kering gitu rohani saya, nggak kayak dulu gitu, sudah pernah mengalami rasanya on fire, tapi hari ini kok nggak menyala-nyala lagi gitu, seakan-akan redup gitu. Ya, siapa tahu aliran Roh Kudus itu sudah berhenti mengalir. Ya, artinya, ayo kita izinkan aliran itu mulai mengalir lagi. Biarlah yang kering tandus itu mulai tumbuh kehidupan. Ya, saudara, itu sebabnya waktu saya kena COVID, saya kan pernah mengalami itu kekeringan rohani. Ya, saya terjebak dalam sebuah jalan yang salah. Ya, kering rasanya. Dengerin khotbah nggak enak, dengerin pujian nggak enak, semuanya nggak enak. Ya, saudara, itu rasanya nggak enak. Tapi satu saat saya pernah ingat, rasanya happy di dalam Tuhan itu seperti apa. Akhirnya saya mulai cuma bisa berdoa, Roh Kudus, mari banjiri aku. Aliri aku Tuhan dengan aliran Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Biarlah rohku kembali menyala-nyala untuk melayanimu. Nah, saudara, disitulah mulai aliran itu mulai mengalir di dalam kehidupan saya. Dan saya yakin Anda yang kering saat ini, Anda yang mati juga, maka Anda menjadi akan berkarya kembali, akan timbul kehidupan kembali. Ya, yang terjadi ketika Roh Kudus itu saudara izinkan untuk menguasai kehidupan saudara. Yang pertama, Yeskiel 47 ayat 7 sampai 9. Yeskiel 47 ayat 7 sampai 9. Nah, di sana saudara baca sendiri ya. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuntun ke Araba Yordan, bermuara di Laut Asin, Laut Mati, ya kalau Anda tahu, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan itu akan menjadi semakin banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi dalam kondisi kering kerontang, tidak ada kehidupan, tidak ada aliran air, tiba-tiba ketika aliran air itu muncul, ya pelan-pelan airnya mulai mengalir sedikit demi sedikit, lama-lama semakin deras, sampai menjadi sungai yang gede. Dan apa yang dihasilkan dari hasil karya Roh Kudus ini? Kematian berubah menjadi kehidupan. Ini yang pertama. Karya Roh Kudus dari yang mati menjadi hidup. Ya, semula tidak ada pohon, semula nggak ada ikan. Tapi ketika aliran itu mengalir, kehidupan mulai muncul. Nah, saudara, Laut Mati sama Danau Galilea, kalau saudara tahu, itu sumbernya, aliran airnya itu kan sama. Mereka menerima sumber air yang mengalir yang sama, yaitu dari mana? Dari Gunung Hermon, ya Gunung Hermon yang bersalju di musim dingin. Lalu airnya kemudian mengalir ke daerah yang disebut Banias. Lalu dialirkan lagi ke Danau Galilea yang subur, ya. Kemudian di situ ada kehidupan, ada pohon di sana. Kemudian dialirkan lagi ke Laut Mati, mengalir lagi ke sana. Nah, kenapa disebut mati? Ya memang mati gitu ya, nggak ada kehidupan. Kenapa tidak ada kehidupan? Laut Mati itu 420 meter di bawah permukaan air laut, tempatnya paling bawah, jadi mampet, airnya mau mengalir kemana lagi? Ya, dalam hal ini saya melihat mungkin ada dua jenis tipe kekristenan ya. Yang satu tuh Kristen Danau Galilea, ya. Yang kedua Kristen Laut Mati, ya. Maksudnya gimana, Pak? Ya, Kristen Danau Galilea artinya dia terima berkat, tapi dialirkan lagi berkat itu buat orang lain, dan ada kehidupan subur di sana. Haleluya. Yang kedua tipenya adalah ya Laut Mati itu tadi, maunya dilayani terus, tapi nggak mau melayani. Maunya itu terima aja, tapi nggak mau memberi, nggak mau menabur. Ya, saudara, itu tipe Laut Mati. Dan itu satu simbol menggambarkan kerohanian kita. Ketika aliran Roh Kudus itu mulai mengalir dalam kehidupan kita, ya mungkin ibadah online yang mulai garing, iman yang mulai garing, pengharapan yang mulai sudah tidak ada, kering, hidup dalam kematian secara rohani. Nah,
Tapi ketika air Roh Kudus, saudara izinkan mengalir, yang mati menjadi hidup, berkobar-kobar kembali. Ingat gak murid Yesus sebelum dipenuhi Roh Kudus? Mereka menyangkal Yesus kan? Bayangkan dekat sama Yesus, tapi bisa loh menyangkal Yesus. Tapi ketika itu ketika Yesus mati, mereka mulai menyangkal. Ya, tapi apa yang terjadi kemudian? Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Murid-murid yang lain nggak percaya, hilang iman mereka, lalu hilang juga pengharapan mereka. Tapi ketika mereka berkumpul di satu tempat di mana Yesus hadir, baru mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Ya, kecuali satu orang, Thomas. Ya, karena dia nggak hadir waktu itu. Dia bilang, sebelum kucucukkan jariku ke lubang tangannya, aku nggak percaya. Sampai Yesus datang lagi, dan Thomas yang semula mati, kering, sekarang jadi hidup lagi. Apalagi waktu hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan, mereka ini penuh dengan kuasa Roh Kudus, berkobar-kobar kembali. Ya, Roh Kudus memenuhkan kita juga dengan kuasanya. Apa yang terjadi? Roh Kudus ketika diizinkan masuk dalam kehidupan kita, selain yang pertama, kematian diubah menjadi kehidupan. Yang kedua, ada kelimpahan berkat. Berkat di sini bukan melulu berkat jasmani, tapi juga rohani yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anda baca dalam Yeskiel 47 ayat 10 sampai 11. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Gelaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan di laut besar, sangat banyak, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Waktu air tawar itu masuk, saudara, ke laut mati, ada daerah yang tadinya itu nggak ada ikan, ya, nggak ada pohon, itu mulai sekarang tumbuh pohon-pohon, mulai ada ikan-ikan. Tapi daerah rawa, maksudnya yang dekat pantai, itu tetap kadar garamnya tinggi, ya, di situ mampet, sehingga orang mengambil garam dari sana. Saudara, ketika Roh Kudus berkarya, mengalir dalam kehidupan kita, orang yang tadinya itu tidak mengalami berkat, sekarang malah dilimpahi Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Ada ikan-ikan, ada berkat-berkat jasmani yang Tuhan siapkan, juga berkat untuk jiwa kita, berkat untuk roh kita. Saya yakin kalau hidup kita benar dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan buka jalan bagi saudara. Roh Kudus itu akan menuntun saudara untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat di saat Anda mengalami dilema, di saat Anda mengalami kebingungan-kebingungan hari ini, sehingga segala keputusan Anda menjadi tepat, ya. Mungkin itu keputusan mengenai bisnis Anda, sehingga bisnis Anda semakin diberkati oleh Tuhan. Engkau akan melihat Dia sebagai Jehovah Jireh yang menyediakan, mencukupkan segala kebutuhan saudara. Ya, sekali lagi, ketika saya bicara tentang ada berkat yang melimpah, bukan saja melulu jasmani, tapi juga ketika engkau dalam kesesakan, ya, maka saudara akan diberikan sebuah kesegaran akan air Roh Kudus itu. Itu bukankah satu berkat yang melimpah, ya, saudara? Yang ketiga, apa yang kita lihat dengan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Coba kita maju ke ayat 12 dari Yeskiel 47. Yeskiel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Luar biasa, amazing. Saya baru tahu ini, ya, buahnya jadi makanan, daunnya jadi obat. Artinya hidup kita jadi berkat. Bahkan membawa apa? Kesembuhan. Tadi jadi obat itu daunnya. Bagi siapa? Bagi yang kita layani. Alkitab katakan daun itu tidak pernah layu, selalu seger loh. Ya, belum lagi buahnya. Dikatakan nggak habis-habis sepanjang musim. Selalu ada kehidupan yang memancar di sana. Tiap musim itu selalu ada buah yang baru. Ketika pohon itu mulai mendapat aliran air dari bait suci. Nah, buahnya jadi makanan, daunnya jadi obat. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita ini berbuah-buah lebat. Artinya apa?
orang dekat kita itu nyaman, orang dekat kita itu merasakan buah kita manis, orang dekat kita itu banyak terbantu oleh kehidupan dan pelayanan kita, ya. Buahnya jadi makanan, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Waktu engkau misalnya bicara sama seseorang yang Anda jumpai, bahkan yang mungkin tidak Anda kenal, ada kebenaran firman, itu menjadi sebuah makanan rohani yang memancar buat mereka, sehingga apa? Mereka dikuatkan dengan kesaksian saudara. Mungkin saudara nggak pintar untuk berkhotbah, mungkin saudara nggak hafal firman Tuhan, Anda nggak bisa mengartikan firman Tuhan, tetapi lewat kesaksian saudara yang dipimpin oleh Roh Kudus, ketika Anda mengalami berkat yang melimpah itu, berkat jiwa, berkat tubuh, jiwa, dan roh, maka saudara ketika bersaksi, iman orang yang mendengar itu akan dibangun dan mereka akan bertumbuh. Nah, ini yang akan terjadi ketika aliran air Roh Kudus itu saudara izinkan mengalir. Sekarang pertanyaannya, dalam bahasa Surabaya, ya opo, Pak, aku ya kepingin gitu menerima kepenuhan Roh Kudus tadi itu. Penuh dengan Roh Kudus. Biasanya hamba Tuhan mendoakan seperti itu gitu ya, mengimpartasikan kuasa. Nah, saudara, bagaimana supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu? Ada beberapa yang saya baca di sini ya. Kita mundur di Yeskiel 47 ayat yang ketiga. Nah, ini tahap-tahapnya. Seseorang mengalami tingkat pengalaman dengan Roh Kudus. Ada 4 yang saya catat di sini. Yang pertama, ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Sudah bisa bayangkan, kering, terus mulai mengalir, terus ecek-ecek gitu airnya ya, di pergelangan kaki. Nah, jadi kalau lagi hujan sebentar gitu kan ecek-ecek gitu. Ya, ngecepek-ngecepek. Do you know what the meaning of ngecepek-ngecepek ya? Jadi air itu melambangkan apa tadi? Kita sepakat air itu melambangkan Roh Kudus. Pertama, air itu mengalir kecil, terus sampai ke pergelangan kaki di padang gurun yang panas banget. Itu kalau ada aliran air sedikit aja, itu kan sudah rasanya waduh seger, ya fresh gitu. Nah, pergelangan kaki itu menunjukkan apa? Itu adalah simbol dari sebuah kehidupan kita yang benar, yaitu apa? Waktu kita menjalani hidup kita, mengalami karya Roh Kudus, langkah kehidupan kita ini diarahkan, ya, Lukas 1 ayat 79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, orang yang dilawat Roh Kudus dikatakan kakinya ini diarahkan. Diarahkan itu ya dipindahkan, dibelokkan. Yang dulunya gelap menuju kepada terang. Dari yang dulunya maut kepada damai sejahtera. Yang dulunya neraka diarahkan menuju ke surga. Artinya langkah kehidupan kita itu dituntun oleh Roh Kudus menuju pada ke jalan yang benar, ya, jalan pertobatan tentu saja dalam hal ini. Artinya hidup kita mengalami sebuah hidup dalam pertobatan, kelahiran baru. Itu yang terjadi kalau Roh Kudus berkarya. Yang pertama, dia akan melahirkan baru kita semuanya. Anda sudah lahir baru, ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita semua adalah ciptaan yang baru, ya, amin. Ya, mungkin Anda sudah lama nggak ada gereja onsite di Allah Adalah Kasih. Mungkin Anda sejenak mampir ke gereja sebelah, dan kemudian Anda pertama kali datang bingung gitu, nggak tahu ini firmannya ngomong apa, karena sudah lagi kekeringan gitu ya. Tapi pas nyanyi-nyanyi kok rasanya badan itu kayak gemeter semua gitu ya. Ini masuk angin, kena AC-nya yang dingin, sudah lama nggak gereja nih, kayaknya kedinginan ya. Enggak, saudara, ada kalanya itu manifestasi Roh Kudus. Bedanya dengan sakit fisik. Ya, kalau saudara tambah lemes, tambah sakit, tambah susah, itu mah sakit, gemeter, pulang saja masuk angin. Tapi lain, ya gemeter, tapi Anda bisa merasakan sukacita, meluap-luap, ada damai sejahtera. Ya, mungkin pengen nangis, tapi itu nangis bukan susah, tapi malah happy gitu, yang nggak bisa dilukiskan. Saya pernah mengalami hal seperti itu, makanya saya bisa ngomong. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami hal itu, ya. Itu Roh Kudus yang sedang bekerja. Tapi ingat, jangan cuma stop sampai di sana dong. Jangan cuma puas dengan manifestasi Roh Kudus itu saja. Ya, jangan cuma di pergelangan kaki saja.
Nah, ini yang saya catat. Makanya kalau orang cuma puas begitu di gereja aja sukacita, di rumah sumpek maneh. Saudara, yang kedua, ayo kita baca di ayat yang keempat bagian A dari Yeskiel 47. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai kemana saudara? Dari pergelangan kaki ke lutut. Itu artinya apa? Aliran airnya lebih gede lagi, sehingga airnya itu naik lagi sampai ke pergelangan kaki, sampai ke lutut. Nah, itu menyimpulkan apa? Menggambarkan satu kehidupan yang seperti apa? Coba kita buka Lukas 22:41. Lukas 22:41. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa. Jadi lutut kita ini kan suka kita gunakan untuk berdoa. Ya, kita mencontoh teladan Yesus. Dia berlutut berdoa. Ini menunjukkan tidak cukup saudara itu hidup baru saja, tapi hiduplah di dalam doa. Ya, mulai berlutut, rajin berdoa. Bukankah Yakobus 5 ayat 16 bagian B katakan apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ada amin. Bilang amin. Maka janji firman Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara, yang ketiga, ya, dari lutut pergelangan kaki, apa yang kemudian dilihat oleh Yeskiel dalam penglihatannya di ayat 4b dalam Yeskiel 47, saya maju lagi. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Bayangkan, saking derasnya air itu terus mengalir dari bait suci turun ke bawah, mengalir yang kering dari pergelangan kaki, lutut, sekarang sampai pinggang. Apa ini artinya pinggang? Ya, saudara baca coba sebagai referensi Lukas 17 ayat 8. Lukas 17 ayat 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata pada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Mengikat pinggang, sampai di sini saudara sudah paham maksudnya? Itu adalah satu gambaran tentang seorang budak yang harus melayani tuannya. Artinya apa? Roh Kudus itu kalau mengurapi kita, maka selain yang pertama tadi apa? Hidup kita baru. Ada sebuah pertobatan yang lama sudah berlalu. Yang kedua, kita hidup di dalam doa. Itu yang kedua tadi, ketika sampai ke lutut. Dan yang ketiga, kalau sudah sampai ke pinggang, melangkah lebih jauh lagi, air itu semakin meluap. Maka apa? Ayo kita hidup dalam pelayanan. Sampai di sini, ada yang belum melayani Tuhan? Saya motivasi saudara. Nggak harus pinter khotbah, nggak harus ngerti firman Tuhan sampai sempurna, ya. Tapi saudara, saya rasa saudara ketika dilahirkan baru, ada aliran damai sejahtera, ada kesembuhan. Di situ saudara mulai merasakan bukan karya Roh Kudus. Nah, ayo kita melayani dengan kesaksian-kesaksian kita, ya. Kita memiliki hati hamba, bukan hati bos. Hati seorang yang mau melayani, bukan dilayani. Hati seorang bawahan, bukan juragan. Saudara ingatkan lagu ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, apa? Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hamba yang taat dan setia. Saya percaya kalau Anda melayani, maka pengurapan Tuhan itu akan semakin deras mengalir dalam kehidupan saudara. Anda mau diurapi? Amin. Anda mau terima pengurapan lebih deras lagi, lebih besar lagi? Amin. Layani Tuhan. Karena kalau Tuhan menyuruh untuk melayani, tentu kita dikasih modal dong, yaitu pengurapan Roh Kudus itu. Engkau akan dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Banyak sekali kita pengen diurapi, tapi tahukah saudara, pengurapan Roh Kudus itu pemberian kuasa Tuhan untuk kita melakukan pekerjaannya. Jadi bukan buat untuk gagah-gagahan gitu. Pengurapan ini diberikan supaya kita mau bekerja, melayani Tuhan. Ya, senjata
sebuah kuasa akan Tuhan berikan buat orang yang melayani. Jadi kan Alkitab katakan, kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan apa? Menjadi saksiku. Termasuk kesaksian itu kan melayani Tuhan. Ingat ya, pengurapan itu untuk menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Ada banyak orang, wah saya sudah diurapi Tuhan, sakti. Salah. Bukan menjadi sakti, menjadi saksi. Katakan sama-sama, hidup saya harus menjadi saksi. Amin. Ya, coba kalau ada seorang bawahan gitu, disuruh sama bosnya, kamu berangkat ke Jakarta, negosiasi bisnis dengan klien. Masa kita nggak dimodali, minim-minim uang transport lah ke sana, uang akomodasi lah ke sana, tanpa saudara minta kan dikasih. Tapi apa? Bekerja melayani bos saudara kan, sesuai dengan perintahnya. Sekarang ini, ya maaf ya, banyak loh pelayan-pelayan itu bukan berhati hamba. Belum punya, sudah hatinya itu berhati bos, hati juragan. Nggak mau pelayanan tapi maunya dilayani. Ya, nggak mau yang sepele-sepele pelayanannya, tapi maunya yang gede-gede, yang enak-enak. Nah, ya, sekolah minggu kecil, apa artinya? Ya, di balik layar, nggak nampak dong. Saudara, semua pelayanan itu berarti di hadapan Tuhan. Ya, yang keempat, yang terakhir, step berikutnya, Yeskiel 47 ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana tidak dapat berjalan lagi. Di mana Yeskiel sudah nggak bisa jalan lagi, saudara. Sudah bisa bayangkan ya, air itu makin lama makin tinggi. Dari mana tadi? Pergelangan kaki, lutut, pinggang. Ini sudah nggak bisa kelep. Jadi harus renang biar nggak kelep. Ya, airnya sudah meninggi sehingga Yeskiel dalam penglihatannya itu harus berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Air itu sudah semakin tinggi, jadi harus renang. Tidak ada jalan lain. Sudah pernah nggak? Kalau di dalam air, itu kita sudah nggak bisa menentukan arah lagi. Ya, kalau kita berjalan dalam keadaan normal, itu kita bisa menuntun arah kita, mau-maunya kita. Mau ke sana, mau ke situ. Tapi kalau airnya udah deras, semakin deras, ya semakin deras, mana bisa saudara melawan arus itu dengan mudah? Ya, semakin tinggi nggak semakin mudah untuk saudara mengarahkan arah saudara. Artinya apa? Taati pimpinan arus kegerakan Roh Kudus itu mengalir. Artinya hidup kita mengalir sesuai dengan karya Roh Kudus, bukan lagi kita. Airnya semakin lama semakin tinggi sampai nggak nampak orangnya. Artinya apa juga? Ketika karya Roh Kudus semakin mengalir lebih dan lebih lagi dalam kehidupan saudara, bukan lagi saudara yang kelihatan, tapi di situ kemuliaan Tuhan yang kelihatan. Bukan lagi saudara yang tampil, tapi di situ karya Roh Kudus yang tampil. Ya, saudara, kita akan penuh dengan Roh. Hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Beda sama ngeflow. Ada banyak orang hidup ngeflow aja lah. Orang kalau ngeflow itu bahasa kerennya itu kentir. Terseret arus. Tapi arus yang mana dulu gitu loh. Kalau itu arus dari Roh Kudus yang hebat, saudara akan dituntun pada jalan yang benar. Jalan penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, biarlah Yesus yang nampak, Yesus yang dimuliakan. Bukan lagi kita yang nyetir kehidupan kita. Bukan saya yang menentukan arah, tapi biarlah cuman taat kepada Roh Kudus mau mengalir kemana. Tuhan bilang, jangan ya jangan, kanan ya kanan, kiri ya kiri, berhenti ya berhenti gitu ya. Ikuti aja. Kalau zaman dulu tuh bangsa Israel mengikuti tiang awan dan tiang api sebagai petunjuk arahnya. Nah, saudara, itulah yang terjadi. Ya, saya rangkum sekali lagi khotbah saya pagi hari ini. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu mulai mengalir dalam kehidupan saya, mengalir dalam kehidupan saudara? Kematian menjadi kehidupan. Kemudian kelimpahan berkat jasmani. Kemudian bukan juga jasmani, tapi rohani kita ada sebuah kesegaran. Ya. Kemudian yang ketiga, ada buah yang lebat, selalu lebat pada musimnya. Nah, bagaimana cara supaya kita menikmati karya Roh Kudus seperti itu? Tadi ada 4 tahap. Yang pertama apa? Hidup dalam pertobatan. Ya, tidak ada cara lain. Lahir baru.
Hidup mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian jangan berhenti sampai di sana. Sudah diselamatkan, tapi kemudian apa? Hiduplah di dalam doa senantiasa. Saya dulu juga nggak biasa gitu, hidup dalam doa. Maksudnya suruh doa 1 menit aja bingung gitu. Apa yang mau diomongin juga ya lama-lama meningkat. Isinya yang diomongin itu permintaan, minta ini. Tapi lamanya bukan gara-gara minta. Lama-lama tuh nggak kerasa sendiri kok kalau dipimpin Roh Kudus. Doa itu semakin lama itu bukan untuk demonstrasi ini doa saya lama, tapi memang kepengen gitu komunikasi terus di dalam doa. Ya, kemudian selain hidup dalam doa, jangan puas sampai di sana, melangkah lagi tadi apa? Hidup melayani Tuhan. Saudara, apapun profesi saudara di marketplace, baik kelihatan maupun nggak kelihatan, ayo kita layani Tuhan. Maka pengurapan Roh Kudus itu akan semakin berkobar-kobar di dalam kehidupan saudara. Semakin penuh, bukannya semakin habis, bukannya semakin kering, tapi semakin bertambah. Dan yang terakhir, mari hidup kita ini mau dipimpin oleh aliran Roh Kudus. Tenggelam dalam aliran air Roh Kudus. Bukan lagi saya, tapi biarlah sepenuhnya Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kita. Biarlah firman pagi hari ini, saudara, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Jemaat Allah adalah kasih, yang saya kasih. Sudah lama kita nggak ketemu, tapi biarlah Roh Kudus mempersatukan kita di dalam